Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita kembali lagi ke podcast Rumah Kita Bersama, podcast Baituna. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir Hidayatul Quran fi Tafsiril Quran bil Quran. Sebuah kitab tafsir yang ditulis dan dikarang oleh salah satu ulama Nusantara yang terkemuka, pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Jombang, Gus Awis atau Kiai Haji Afifuddin Dimyati. Langsung saja kita baca dan kita bahas kembali, kita ulas kembali tafsir Hidayatul Quran ini, dan sekarang kita sampai ke ayat nomor 8 ya. Taram ya. Nomor 8 surat Al-Baqarah. Jadi siapa yang mau baca? Akbar atau Raram nih yang mau baca duluan? Akbar, ya kan? Tafadhol Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi munafiquna yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim amanna billahi wa bil yaumil akhir kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun fahum laisu bimu'minina la billahi wa la bil yaumil akhir. Oke, marhaba. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 8, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara orang-orang Madinah ada orang yang bilang depan muka Nabi, depan orang-orang mukmin, "Amanna billah." Kita beriman sama Allah. Wa bil yaumil akhir, kita beriman dengan hari akhir. Kita orang Islam kok. Wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka bukan orang-orang tapi sebenarnya mereka adalah orang yang menyembunyikan kekafirannya dengan realitas yang mereka tampakkan berbeda dengan apa yang mereka yakini. Mereka sebenarnya tidak percaya dengan Islam, tapi karena takut karena di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW datang mayoritas masuk Islam. Karena mereka takut, akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Formalitas. Ya. Kalau kita kaji secara linguistik, min di sini itu artinya adalah min at-tab'idiyah. Min yang menunjukkan arti sebagian atau menunjukkan arti termasuk di antara dari. Begitu kiranya kalau kita translate dengan translate secara kontekstual ya. Di antara atau termasuk dari. Ya. Nah, kalau kita kaji dari tafsir Al-Fakhrur Razi, juga kita kaji dari tafsir As-Sawi, disebutkan bahwa ayat ini dengan ayat-ayat berikutnya itu turun sebagai informasi dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad akan keberadaan orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Tapi sejatinya mereka nggak masuk Islam. Yaitu turun kepada kelompok tersebut. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, waktu itu kota Madinah diduduki, ditempati oleh dua suku besar, Aus dan Khazraj. Juga ditempati oleh orang-orang Yahudi yang terdiri dari 3 suku. Ya. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada saat Nabi Muhammad datang itu terdiri dari 3 suku. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad datang banyak yang masuk Islam. Dari kalangan Aus, juga dari kalangan suku Khazraj. Sebahagian kecil dari kalangan Yahudi. Waktu itu suku Khazraj dipimpin oleh seseorang yang bernama Abdullah
bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, pasca Nabi Muhammad datang, Abdullah bin Ubay bin Salul menyembunyikan kekafirannya. Dia tidak mau masuk Islam. Dia tidak percaya Islam, tapi ngomong depan orang-orang Islam, kita orang Islam, gitu loh. Paham ya? Iya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini ra'san fil qabilah, pemuka, pembesar suku. Ibaratnya dia di qabilahnya, di sukunya ini bukan orang ecek-ecek. Di sukunya ini beliau dia Abdullah bin Ubay bin Salul orang besar. Karena dia orang besar, banyak lah yang ngikutin dia. Sembunyi-sembunyi di belakang kafir. Tapi depan orang Islam seakan-akan terlihat kayak orang Islam. Tapi di belakang ngolok-ngolok Islam. Ya. Nah, Allah beritahu Nabi Muhammad akan keberadaan mereka. Ini loh, di Madinah ada loh yang pura-pura Islam kayak gitu. Ya. Lantas dari sini pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia salah satu pembesar suku Khazraj, banyak yang ngikutin, banyak yang terkontaminasi, banyak yang keajak oleh ajakan Abdullah bin Salul. Oleh karena itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini selain dia jadi pemuka, pembesar di suku Khazraj, dia juga dijuluki sebagai Rasul Munafiqin, kepalanya orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik, kalau kita artikan dengan konteks pada ayat ini adalah orang-orang yang berpura-pura beriman, orang-orang yang berpura-pura dalam beriman. Dan waktu itu pelopornya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang tidak mau ikut berangkat perang Badar. Kenapa? Tandanya apa? Tandanya dia munafik, tandanya dia menyembunyikan kekafirannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW menyerukan para sahabat di Madinah untuk perang Badar. Dia ngaku beriman, tapi nggak mau berangkat dengan kelompok yang terkontaminasi olehnya, dengan orang-orang munafik juga yang ada di bawah naungannya, di bawah koordinasinya. Seperti itu guys. Di antaranya adalah Qais bin Qushair, Al-Jad bin Qushair, ada lagi Ma'cab, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling terkenal di antara orang-orang munafik yang terkontaminasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tadi Al-Jad bin Qushair. Sama satu lagi namanya Ma'tab. Ibaratnya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan orang-orang yang paling setia dari kalangan munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan dua orang yang membantunya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW dikasih tahu, diberikan informasi oleh Allah Ta'ala melalui ayat ini bahwa di Madinah ada orang-orang yang berpura-pura Islam, di belakang Nabi, di belakang para orang-orang Muslim, mereka mengolok-olok Islam. Tapi di depan orang-orang Muslim mereka menyatakan keimanan mereka. Mereka mengaku bahwa mereka beriman. Allah kasih tahu ini ke Nabi Muhammad, lantas kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memerangi mereka? Ini kalau kita boleh berpikir kritis ya, Ram, Bar, kan gitu. Kan simpel gitu kan? Konsekuensinya gitu kan? Pasti lahir pertanyaan tersebut dong. Iya. Ini Allah kasih tahu Nabi Muhammad. Ini ada yang pura-pura nih. Mereka minoritas. Tapi kenapa ya Allah nggak nyuruh Nabi Muhammad untuk memerangi mereka, untuk membumi hanguskan mereka? Apa alasannya? Kalau kita buka kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, kita buka tafsir Al-Qurtubi hikmah, kenapa Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi mereka? Kronco-kronconya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, hikmahnya adalah agar tidak ada klaim bahwa Nabi Muhammad memerangi sahabat sendiri. Agar tidak ada klaim dari bangsa Arab bahwa Nabi Muhammad SAW itu memerangi sahabat atau pengikutnya sendiri. Kenapa? Karena salah satu yang paling dibenci oleh orang Arab saat itu, ya, sesuai yang disebutkan oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, bahwa yang paling dibenci oleh orang Arab saat itu adalah adamul wafa, ketidaksetiaan.
Nangkap ya? Jadi ketidaksetiaan ya bagi orang Arab saat itu merupakan aib besar. Aib yang sangat besar. Jadi konsekuensi ketika Nabi Muhammad SAW memerangi mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan keronco-keronco munafikin, konsekuensinya adalah bahwa Nabi Muhammad akan diklaim tidak setia dengan sahabat-sahabatnya dengan membunuh atau memerangi atau berbuat buruk terhadap sahabat dan pengikutnya sendiri. Itu pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Dan inilah juga kenapa Nabi Muhammad diutus di Arab. Kalau kita baca bukunya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, ya, Salatul Hikmah, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di Arab? Karena orang-orang Arab itu adalah orang-orang dengan pendirian, dengan karakter kesetiaan yang paling sempurna, yang paling loyal karakter kesetiaannya dibanding bangsa-bangsa lain. Pada saat itu yang paling jaya apa sih? Romawi, Bizantium, Persia, Cina. Kenapa Nabi Muhammad tidak diutus di bangsa-bangsa besar, tapi diutus di satu negeri yang tertinggal peradaban? Romawi pada saat itu sudah bisa membangun saluran air besar yang terintegritas lintas kota, dan aneh udah nyaksiin bar ketika aneh ke Tunisia, Masya Allah, dari satu gunung mereka bisa membuat saluran air terintegritas untuk hilirisasi air, untuk distribusi air dari satu gunung ke lintas kota. Saat itu Persia, Cina memiliki penemuan-penemuan fantastis juga. Arab waktu itu tertinggal. Arab waktu itu tertinggal peradaban, tidak semaju peradaban-peradaban dinasti yang Anda sebutkan tadi. Tapi ada satu karakter, ada satu kepribadian orang Arab yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa besar pada saat itu, kesetiaannya. Kesetiaan. Hingga ketidaksetiaan bagi orang Arab saat itu dianggap sebagai aib besar. Ini kalau kita kaji dari segi aspek sosialnya, norma sosial yang terjadi saat itu adalah demikian. Ustaz, Persia, Romawi yang pada saat itu kekuasaannya dekat dengan bangsa Arab, dekat dengan negeri Arab, apakah tidak setia? Setia, tapi berapa banyak pengkhianatan terjadi di senator Romawi, dan berapa banyak dinasti-dinasti Persia yang runtuh karena konflik internal perebutan kekuasaan. Jadi kalau kita kaji secara detail, itulah hikmah kenapa Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena kesetiaan bagi orang Arab saat itu ada karakter luhur, karakter tinggi, di mana seseorang jika melanggar kesetiaan maka dianggap atau dicap sebagai aib besar. Al-Imam Syafi'i menjelaskan juga terkait hikmah kenapa Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi mereka. Kan kedoknya udah kebuka nih, Allah kasih informasi khusus nih ke Nabi, kedoknya udah buka dong. Nah, kenapa kok kedoknya udah kebuka tapi didiemin? Kalau kata Imam Syafi'i gini, Nabi Muhammad SAW itu pernah bilang, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memerangi orang-orang kafir harbi, ya, orang-orang kafir yang memusuhi kita, sampai mereka mengucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sampai mereka mengucap dua kalimat syahadat. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucap dua kalimat syahadat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah mengucap dua kalimat syahadat, mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku. Artinya apa? Darah dan harta mereka terjaga dan terjamin aman. Nah, konsekuensi ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi kaum munafikin yang kedoknya sudah terbuka adalah terjadinya kontradiksi antara hadis yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan hukum atau ketetapan Allah. Hingga ketika terjadi kontradiksi,
terjadilah mispersepsi di antara para sahabat dan kebingungan di antara para sahabat. Nangkep ya? Nangkep ya? Kan konteksnya adalah orang-orang munafikin mereka bersyahadat, mereka mengaku Islam, mereka sholat dan melakukan ritual-ritual Islam depan orang Islam walaupun mereka di belakangnya mengolok-olok. Itu hikmah yang kedua kata Imam Syafi'i, ya. Terus kalau kita kaji lebih dalam lagi dari perspektif lain, Al-Imam Malik dalam mazhab Maliki juga membicarakan tentang hikmah kenapa Allah tidak memerintahkan untuk memerangi Abdullah bin Ubay bin Salul kaum munafikin dengan keronco-keronconya. Hikmahnya adalah kalau kata Imam Malik bahwa agama Islam itu menilai secara lahiriah, lahiriah. Jadi parameter hukum dalam fikih dalam agama Islam itu adalah lahiriah, bukan hal yang bersifat batiniyah atau ghaibiyah. Hingga Imam Malik berpendapat bahwa seorang hakim, seorang qadhi itu tidak boleh memvonis, menghukum terdakwa dengan landasan hanya berlandaskan dengan pengetahuannya pribadinya saja. Paham ya? Paham ya? Harus ada saksi-saksi tertentu yang menjadi saksi. Karena apa? Karena realita ini. Karena realita bahwa Allah Ta'ala toh tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi mereka yang telah mengucapkan syahadat di depan orang-orang mukmin daripada Abdullah bin Ubay bin Salul dengan keronco-keronconya walaupun mereka munafik, walaupun mereka hanya kedok, walaupun mereka di belakang layar, di belakang orang-orang mukmin tetap kafir. Nangkep ya? Nangkep ya? Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Ya. Wal ma'na wa minan nasi munafiquna yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim amanna billahi wa bil yawmil akhir kama qala ta'ala. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun fahum laysu bimu'minina wala billahi wala bil yawmil akhir. Ya, artinya adalah orang-orang di Madinah ada yang munafik. Depan orang muslim mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak mereka yakini. Mereka bilang amanna bil yaumil akhir depan orang muslim. Kita iman sama Allah, kita iman sama hari akhir. Kita orang Islam loh. Tapi di belakang layar enggak begitu. Tapi bukan Islam yang mereka yakini, hanya kedok biar enggak biar apa ya? Biar terjaga aman. Hanya kedok. Tahu kedok enggak? Tahu kedok enggak, Bar? Aduh. Kedok berlaku nggak nih di Makassar? Nggak ada sih. Tahu kedok nggak? Di Sunda kedok berlaku kan? Iya. Topeng. Topeng. Manusia bermuka dua. Zaman sekarang juga ada kayak gitu ya. Hah? Di zaman sekarang juga kayaknya ada yang kayak gitu. Sekarang banyak sih. Nah, Kayaknya lebih parah deh sama sekarang. oh gitu ya? Iya. Emang teman ente ada yang begitu? Kebanyakan sholat formalitas. Oh gitu, masya Allah. Saya pernah SMP itu kan ada apa namanya absen sholat gitu kan di SMP. Okay. Jadi tuh semuanya absen cuma masuk masjid doang. Masya Allah. Ya hanya menghindari hukuman para guru. Iya. Biar bisa lolos. Nah, Biar bisa lolos. Nggak ikut perang Badar, mereka nggak ikut perang Badar. Ya, biar mereka nggak ikut perang Badar. Ini juga Ustaz, saya itu kan pengen tanya tadi ya, kan kata antum juga kan bahwasanya orang-orang di Madinah pada waktu itu sebagian mereka itu kayak pura-pura masuk Islam ya saja. Nah, karena takutnya itu karena takut apa? Apakah karena takut kehilangan jabatan? Misalkan kan kayak tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya. Itu jelaskan di tafsirnya. Oh kayak gitu. Tafsir Jadi Fakhruddin, mereka itu takut kehilangan jabatan mereka kayak gitu, jadi pura-pura masuk Islam gitu. Karena realitanya kalau kita baca kitab tafsir Ibn Katsir, jadi pengikut-pengikut dari kaum Khazraj, dari suku Khazraj ini banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Ketuanya nih, pembesarnya nih, kalau nggak masuk Islam enak gak? Sendiri. Umat hilang, jamaahnya hilang. Kayak gitu ya.
ya kedok. Nah, Kedok. kalau misalkan nih, misalkan ya ini Maya, nauzubillah juga sih. Kalau kita misalkan terjadi perang dunia ketiga ya, kalau misalnya. Waduh. Nah, misalkan gitu Sas. Biasanya kan kalau bukan dari golongan kita tembak, kita bunuh gitu kan. Mau Misalnya. bukan orang muslim gitu. Oh, misalkan gitu kalau nggak orang muslim, misalkan maaf gitu, misalkan orang muslim yang kalah gitu. Apakah boleh gitu dari kita itu pura-pura mengaku kafir gitu kan? Untuk menjaga diri kita gitu. Agar Tetapi tetap hati kita ya tidak berpaling gitu. Cuma Oke, hanya sekedar rinduan. diperbolehkan. Iya. Diperbolehkan ini berdasarkan dengan kejadian yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu terjadi di sahabat Nabi yang bernama Amr bin Amr bin As, bukan Amr bin Yasir. Oh, Amr iya. bin Oh, iya. Yasir sama Suma, yaitu dua orang yang pertama kali syahid dalam Islam. Keluarganya ya. Pas Nabi Muhammad lagi berdakwah di Mekah, anaknya namanya Amr. Ini keluarga masya Allah, min sabiqunal awwalun ya, orang-orang pertama masuk Islam dahulu. Nah, Amr bin As ini, ente sih bilang As, ana jadi ikut-ikutan ya Allah. Amr bin Yasir nih waktu itu disiksa, cepak, wah habis disiksa, pecut. Kalau nggak salah ya, dia disiksa ya, pecut. Suruh bilang Muhammad dusta. Disuruh kafir sama Umayyah dan keronco-keronconya Umayyah dan keronco-keronconya. Tahu keronco nggak? Di Makassar ada bahasa keronco nggak? Pengikut lah kalau kita. Keronco, Oh, pengikut ya, pengikut setia. Maklum ya orang Betawi. Setiap yang beda-beda. Ya udah lagi. Ya. Belum bisa bahasa Tapi Indonesia. beliau setelah itu ngadap Nabi, nangis, Heeh. minta maaf ke Nabi, dan Nabi mengizinkan hal tersebut. Kalau kuat imannya jangan. Tapi kalau emang terpaksa nggak apa-apa. Tapi hati kita tetap iman, mulut doang. Itu pernah terjadi di zaman sahabat dan diperbolehkan oleh Nabi di hadapan beliau setelah beliau minta maaf. Amr bin Yasir. Nah, dan hal tersebut kalau dalam Islam menjadi hadis takriri. Ente jurusan hadis udah tahu apa hadis takriri. Hadis yang berdasarkan ketetapan Nabi Muhammad yang ditetapkan oleh beliau di depan para Sahabat. hadis ada dua, ada tiga, qauli fi'li takriri. Kalau orang hanya muslim gitu tapi tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan amal-amal Nah, sebagai maksudnya orang muslim, itu akan termasuk golongan yang begitu.